Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, jika kita hari-hari ini, jika kita mengikuti pemberitaan di media sosial maupun di media online, kita banyak menemukan hal-hal yang sangat menggemaskan karena ulama kita seperti Ustadz Abdul Somad dituduh melakukan politisasi agama oleh salah seorang aktivis PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang tidak lolos parliamentary threshold di pemilu yang lalu. Kemudian ada juga seruan yang bersangkutan untuk bagaimana menyatukan langkah supaya melakukan perlawan terhadap Ustadz Abdul Somad atau UAS itu. Ini seperti yang diserukan oleh Guntur Romli. Saudara sekalian, Guntur Romli walaupun secara tidak langsung kita seorang aktivis partai Solidaritas Indonesia atau pengurusnya, tapi sering juga kita kaitkan sebagai seorang buzzer ya, yang bergabung dengan Denny Sregar, kemudian Abu Janda, kemudian Eko Kuntadi, yang diduga melakukan banyak fitnahan di ruang publik terhadap orang-orang tertentu, terutama tokoh-tokoh agama Islam khususnya, dan juga melakukan penyerangan secara verbal dan menyebar fitnah terhadap Gubernur DKI selama ini. Ini juga kemudian kita juga lihat di Twitter misalnya atau di media sosial yang lain, mantan Ketua Umum PSI yaitu Grace Natali, Ketua Umum mantan Ketua Umum, yang juga banyak melakukan tuduhan ya, selain menyatakan bahwa dia tidak akan mendukung Anies karena dianggap Anies itu intoleran dan juga termasuk terlibat korupsi. Tapi tidak ada yang fakta, mereka kemukakan fakta korupsi yang mana. Ini kan sebetulnya itu adalah penistaan terhadap seorang tokoh yang diduga bersih selama ini dari kasus korupsi dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, mereka ini seperti yang kita ketahui adalah paling ketika Ahok kalah di DKI dan partai mereka kalah di pemilu dan tidak memperoleh suara di parlemen, mereka seakan beralih untuk menjadi buzzer untuk melawan orang-orang tertentu, terutama gubernur DKI dan orang-orang ustadz kita atau ulama-ulama kita. Ya, seakan-akan mereka mentumpah ruahkan karena umat Islam tidak terlalu tertarik dengan mereka, partai ini gitu loh. Ya, sekarang mereka menyalahkan Anies Baswedan, kemudian menyuruhkan untuk memboikot, bahkan melakukan perlawanan terhadap Ustadz Abdul Somad. Hanya karena Ustadz Abdul Somad hadir di dalam reuni alumni Timur Tengah, dan karena juga di situ Anies sebagai gubernur DKI hadir, kemudian juga ada beberapa tokoh Islam yang hadir, kemudian mereka kayak panik begitu, takut jangan sampai ini punya pengaruh besar terhadap umat Islam untuk pilpres yang akan datang, sehingga mereka mulai menuding bahwa Ustadz Abdul Somad itu bukan seorang ustadz yang melakukan dakwah secara murni Islam, tetapi mengaitkan dengan di stigma sebagai buzzer politik untuk
salah satu calon presiden yang akan datang. Nah inilah yang sebetulnya ini orang-orang semacam sudah sakit jiwa, baik itu Grace Natali maupun teman-temannya di PSI, karena mereka berharap bahwa kekecewaan mereka belum terobati dengan kalahnya Ahok di Pilgub DKI, dan yang akan datang mereka mencoba untuk mengundi nasib untuk mendukung calon gubernur tertentu di Pilpres yang akan datang, yang kita duga bahwa mereka arahnya tergantung arahan dari Pak D atau Pak Lurahnya mereka. Saudara sekalian, misalnya hari ini kait dengan masalah Abdul Somad ini, misalnya hari ini Guntur Romli mengatakan bahwa menyerukan perlawanan terhadap Ustadz Abdul Somad, ingin misalnya cara-cara Somad itu harus dilawan karena melakukan politisasi agama. Politisasi agama yang dia cuma bilang politisasi agama, tapi yang dia tidak uraikan apa yang dimaksud dengan politisasi agama yang mana. Jadi ini semacam orang sakit jiwa yang menyebarkan fitnah terhadap tokoh-tokoh Islam, dan mereka ini dari awal, dari sejak dari pemilu kemarin, ya, bahkan mereka ini juga, kelompok mereka ini juga yang selalu menyatakan kalau mereka misalnya orang-orang yang menjalankan Islam, menjalankan ajaran agama dengan tekun, mereka dicap sebagai mabuk agama. Ini frasa yang diungkapkan di masa-masa sebelumnya. Orang yang taat menjalankan agama, ya terutama kepada umat Islam, dianggap sebagai orang-orang yang mabuk agama. Nah, saudara sekalian, ini memang kondisi sosial di masa kita ini memang ini tidak sehat ya, karena banyak ditumpangi mereka yang mengaku sebagai politisi, tapi sebenarnya mereka mengidap penyakit-penyakit tertentu, yang penyakit kejiwaan yang sulit disembuhkan karena mereka melawan keyakinan mereka sendiri, agama. Di sisi yang lain, orang seperti Grace Natalis yang juga bukan sebagai seorang muslim, tetapi dia seorang yang beragama lain, yang memperlihatkan betapa kebencian terhadap tokoh-tokoh Islam. Karena itu ketika partai ini mencoba, setidaknya tokohnya seperti Guntur Romli ini, seorang tokohnya partai PSI ini, dan bisa dikatakan sebagai klaim bahwa PSI mencoba untuk melakukan perlawanan melawan Ustadz Abdul Somad, maka mestinya kita, terutama pendukung Ustadz Abdul Somad yang presentasinya umat Islam di Indonesia, itu mengharamkan melakukan perlawanan habis-habisan terhadap partai ini, karena partai ini pada ujungnya nanti akan melawan agama umat Islam itu sendiri, dan mereka telah memperlihatkan itu. Mereka mendukung LGBT misalnya di kampanye mereka yang lalu. Itu sama dengan mereka melawan Islam dan umatnya dan penganutnya di Indonesia. Kedua, misalnya partai ini juga melawan umat Islam melaksanakan syariat Islam agamanya. Ini juga sama dengan mereka melawan Islam dan umatnya melakukan perlawanan terhadap Islam dan hukum-hukum yang diatur aturan atau ajaran-ajaran Islam yang dianut oleh umat Islam mayoritas Indonesia. Nah, karena itu sekarang mereka, setelah mereka lakukan itu, sekarang mereka menganjurkan lagi supaya melakukan perlawanan terhadap salah seorang ulama besar, yaitu Ustadz Abdul Somad. Untuk yang mereka juga menjudge bahwa Ustadz Abdul Somad ini seorang yang dakwanya sudah dikelompokkan sebagai seorang Ustadz Bajar atau ustadz yang suka bajar. Itu kan stigmanya tidak bagus ya, mau melakukan propaganda, fitnah, dan menyebar fitnah dan kebohongan gitu. Seperti yang mereka lakukan selama ini, kelompok-kelompok bajar mereka lakukan selama ini kepada orang-orang lain. Sekarang mereka, ketika Ustadz Abdul Somad begitu antusias di mana-mana disambut dari ceramah-ceramahnya, mereka mulai ketakutan, seakan-akan bahwa ini bagian dari konsolidasi. Padahal ceramah-ceramah Ustadz Somad dari dulu memang dihadiri puluhan ribu orang. Kemarin ketika hadir di dalam acara reuni pertemuan alumni Timur Tengah, dicurigai bahwa itu akan bagian dari konsolidasi politik.
Kalau mereka melakukan reuni, kita tidak pernah curigai mereka, atau orang-orang Muslim tidak pernah curigai mereka sebagai sebuah aktivitas politik. Tetapi ketika orang lain, karena seperti Ustadz Abdul Somad itu, mereka kemudian menyerukan perlawanan. Sekarang melalui channel ini, saya sebagai seorang Muslim tidak ingin melihat orang-orang seperti ini mendramatisir, bahkan menghina ulama-ulama kita atau orang-orang yang mencoba untuk menjalankan agamanya dengan baik, kemudian dianjurkan supaya kita lawan misalnya, atau Ustadz Abdul Somad melakukan perlawanan. Ayo kita Muslim di Indonesia mengharamkan, bukan hanya melakukan perlawanan, mengharamkan dan melakukan perlawanan supaya tidak boleh partai ini dipilih di pemilu yang akan datang, PSI ini. Dan PSI ini membawa misi merusak, membawa misi yang akan memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap bangsa ini, karena pertama melawan umat Islam yang mayoritas penduduknya Indonesia, yang kedua melawan tokoh-tokoh Islam, melawan roh perjuangan umat Islam, atau menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaannya baik secara personal maupun kolektif. Dan dengan mudah mereka mengelompokkan tokoh-tokoh Islam atau Islam dengan istilah-istilah radikal, intoleran dan lain sebagainya. Kalau umat Islam di Indonesia ini intoleran, sudah habis itu Kristen yang sedikit ini di Indonesia, maupun agama-agama yang lain atau dengan agama yang lain. Itu faktanya, bahwa umat Islam itu sangat toleran di Indonesia. Umat Islam di Indonesia, Anda bisa lihat di negara-negara tetangga kita, dalam seperti Cina, Tiongkok, betapa umat Islam yang minoritas sana ditindas. Demikian juga misalnya di Myanmar, umat Islam diusir, dibunuh. Itu yang mayoritas agama Buddha di sana. Di India yang Hindu, di sana apa yang terjadi? Di Indonesia tidak. Kami mayoritas 87,3%. Dari dulu umat Islam umat yang lain dilindungi dan bertetangga dengan baik. Karena itu Anda jangan menyebarkan fitnah, dan kalian jangan menyebarkan propaganda murahan, bahkan bisa memecah belah umat. Oleh karena itu sekali lagi, ketika mereka menganjurkan ustadz besar kita, yaitu ulama besar kita, dan memiliki pengikut puluhan juta di Indonesia ini, dan kita lihat di mana-mana kalau hadir untuk memberikan pengajian atau ceramah atau dakwah, dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang seperti Ustadz Abdul Somad ini, dan coba untuk dinista dan difitnah, kita tidak boleh diam. Saudara-saudara sekalian, umat Islam jangan diam dan melawan, bahkan bila perlu mengharamkan, tidak melawan dan melakukan perlawanan terhadap PSI ini sebagai partai yang diduga akan melawan umat Islam, pengikutnya, melawan Islam, dan sekarang menyebarkan fitnah terhadap para ulama, dianggap sebagai Ikhwanul Muslimin. Memang kenapa kalau Ikhwanul Muslimin? Makna Ikhwanul Muslimin di Indonesia adalah persaudaraan Islam Muslim, bukan seperti Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir, yang memiliki ideologi yang diduga ideologi politik yang agak keras melawan terhadap rejim yang ada di rejim yang zalim yang ada di Mesir. Berbeda. Demikian juga misalnya khilafah. Emangnya khilafah kenapa? Kan khilafah itu kan sebuah pemikiran, sebuah ajaran. Khalifah pelakunya dan khilafah adalah sebuah ajaran. Tapi apakah Anda kemudian menyeret bahwa orang yang percaya terhadap ajaran ini yang kemudian akan mengganti Pancasila, membangun negara tersendiri, itu fitnah, semata-mata fitnah. Gak ada akalnya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia hari ini. Anda hanya menakut-nakuti orang hanya untuk kepentingan politik Anda dan kelompoknya. Oleh karena itu, saudara-saudara kalian sama Muslim di Indonesia, ini waspada terhadap kelompok-kelompok seperti ini, walaupun dia melekatkan dirinya dengan mengatakan dia juga Islam, tetapi kita tidak tahu jejak mereka dengan jejak mereka jejak mereka di dalam perkumpulan atau jamaah Islamiyah, jamaah Islam, atau pergaulan
sesama Islam untuk kepentingan bangsa dan negara. Tiba-tiba muncul kemudian berkoar-koar dan seakan-akan melawan, menista agama Islam, menista tokoh-tokoh Islam, melawan, sekarang melakukan perlawanan, menganjurkan supaya ulama seperti UAS itu harus dilakukan perlawanan, dilawan, tidak boleh didiamkan karena diduga seperti tadi yang saya katakan itu. Ini kan fitnah luar biasa yang keji. Karena itu saudara muslim yang percaya terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yang percaya kepada risalah kenabian Muhammad, yang percaya kepada para ulama yang taat dan jujur dan senantiasa memberikan panduan agama terhadap umat ini, orang seperti Guntur Romli dan kawan-kawan dan partainya harus dilawan. Ketika dia menganjurkan perlawanan terhadap ulama kita, maka kita balik melakukan himbauan kepada seluruh umat ini untuk melawan dan mengharamkan partai itu berkembang biak di negeri kita, di negeri Pancasila yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Saudara sekalian, Anda bisa mengecek di berbagai berita yang yang dikomentari oleh dia mengatakan misalnya dia sudah jadi basir politik, berkedok ceramah agama yang harus dibongkar kedoknya. Tapi dia tidak punya bukti. Mereka ini tidak punya bukti sama sekali tentang UAS dan termasuk juga Anies dan ustadz-ustadz yang lain. Mereka hanya membangun opini, narasi negatif tetapi tidak menyodorkan bukti. Demikian juga seperti Grace Natali yang menuduh Anies sebagai seorang koruptor, menuduh Anies seorang intoleran, padahal yang intoleran itu mereka sendiri. Makanya di video yang lain mengatakan bahwa istilah intoleran ini mereka pakai, intoleran atau misalnya politik identitas, mereka pakai untuk menyerang tokoh-tokoh atau politisi-politisi Islam atau pemimpin-pemimpin Islam. Padahal yang memainkan politik identitas mereka sendiri. Mereka sendiri. Ya, mereka sendiri yang sekarang berbondong-bondong untuk mencoba untuk mendukung seorang ini kepentingan capres yang akan datang. Karena itu jangan percaya. Ini iblis mereka ini. Nah, mereka yang berupaya untuk memecah belah umat Islam dengan melempar frasa-frasa atau kalimat-kalimat tertentu pada tokoh-tokoh Islam yang selama ini diduga tokoh-tokoh Islam itu kalau menyebarkan kesantunan, kesopanan di ruang publik, politisi yang politik jujur, politik adil di ruang publik, ini mereka lawan. Tapi mereka pro terhadap misalnya oligarki. Mereka ini banyak analis yang mengatakan bahwa mereka kelompok-kelompok ini dibiayai oleh oligarki yang mengangkangi ekonomi Indonesia, yang mereka jadikan sebagai jubir dibayari untuk mencoba memecah belah bangsa kita, terutama umat Islam, menyerang umat Islam, dan mereka nanti pada akhirnya menempatkan pemimpin Indonesia di puncak pemimpin Indonesia adalah pemimpin boneka yang kemudian mereka ngatur. Saudara sekalian, soal-soal seperti ini misalnya beberapa waktu terakhir kita juga sudah mulai sedikit demi sedikit, walaupun secara umum orang sudah tahu, mulai dibuka ke publik misalnya pernyataan dari Eros Jarod terhadap seorang tokoh. Sudahlah kita buka aja, mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu presiden yang tidak bukan hanya presiden doang, tapi dia tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah oligarki ekonomi yang mengelilingi beliau, ya bahkan diduga sembilan naga itu. Nah, jadi inilah yang diduga mereka ini yang bermain, kemudian melingkari orang-orang, memakai mulut-mulut orang-orang ini di PSI maupun di beberapa tempat yang kemudian mencoba untuk menyerang umat Islam dan tokoh-tokoh yang dianggap suatu ketika kalau tokoh-tokoh ini naik ke panggung kekuasaan, mereka akan merasa terancam karena menegakkan keadilan, membela rakyat, menyatukan bangsa ini menjadi kuat. Mereka memperhatikan rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah yang merupakan mayoritas bangsa ini yang selama ini ditindas dan tidak diuntungkan secara ekonomi. Nah, karena itu mereka seakan-akan gelapakan, ketakutan, sehingga mulai mencoba menyebar berbagai berbagai informasi, berbagai stigma terhadap tokoh-tokoh ulama yang hari ini
atau mulai dari hari ini UAS mulai diserang dengan alasan yang dibuat-buat, dicari-cari. Demikian juga misalnya Grace Natali sekali lagi mencoba mengatakan kami tidak dukung Anies Baswedan karena Anies itu intoleran dan Anies itu korupsi. Tapi tidak ada faktanya. Jadi mereka memang ini kelompok iblis, ya, bertabiat iblis yang mencoba untuk manusia bertabiat iblis yang mencoba membangun narasi, membangun narasi yang untuk merusak nama baik seseorang. Itulah cara-cara yang digunakan oleh iblis. Nah, saya tidak tahu apa mereka percaya iblis atau tidak, tetapi di dalam terminologi agama, iblis adalah tabiat tabiat iblis adalah selalu melakukan pemecah belah, selalu menjust, selalu mempengaruhi orang ke jalan kejelekan, selalu mempengaruhi memfitnah, menyebar fitnah, dan karena itu boleh dikata mereka ini adalah memiliki manusia berwajah manusia berhati iblis. Inilah orang-orang seperti ini, ya. Karena itu bagi kami seorang ulama seperti UAS, seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang menegakkan keadilan selama ini terbukti yang kemudian difitnah atau maka orang yang memfitnah itu, diduga memfitnah itu adalah memiliki tabiat iblis, memiliki sifat-sifat iblis walaupun tampilannya manusia. Saya kira itu kawan-kawan sekalian, menanggapi isu-isu terkini yang beredar di media sosial maupun di media online tentang bagaimana kelompok-kelompok ini menyerang umat Islam, menyerang ulama-ulama yang menjadi panutan umat, menyerang pemimpin-pemimpin yang diduga konsisten menjalankan ajaran-ajaran agamanya, seperti Anies Baswedan, difitnah, dan kita tidak boleh diam sebagai orang yang percaya terhadap mengikatkan diri kepada keyakinan kebenaran Tuhan atau Islam. Kita tidak percaya, kita tidak boleh diam, karena kita dianjurkan supaya kalau kita punya kuasa, kita rubah mendekati kekuasaan terhadap ketidakbenaran itu. Kalau tidak bisa kita dengan tangan, kalau tidak bisa dengan mulut dan dengan hati, atau itu kalau kita cuma diam saja atau kita cuma hanya bisa merubah sekarang ini dengan verbal, ya, dengan kata-kata membantah mereka, argumen mereka atau fitnah mereka, inilah cara yang ketiga, yang terakhir. Karena itu cara ini kita gunakan apapun kecil dampaknya untuk saling mengingatkan bahwa ada bahaya dari kelompok-kelompok minoritas. Saya sering mengatakan ini kelompok minoritas, tetapi kelompok minoritas ini mencoba menggunakan orang-orang tertentu untuk melakukan fitnah, menyerang kelompok mayoritas dengan melempar berbagai fitnah di ruang publik, menyerang tokoh-tokoh, ulama-ulama di ruang publik, supaya umat ini terpengaruh. Tetapi saya yakin, walaupun kita tahu orang seperti mereka, Grace Natali maupun Guntur Romli dan kawan-kawannya itu, mereka kan boleh dikata kita tidak anggaplah dari sisi hegemoni, tetapi lama-lama kalau mereka juga punya akses membuat narasi di publik, itu bisa menjadi racun bagi umat ini. Karena itu kita harus bantah, kita juga harus bersikap tegas terhadap mereka. Terima kasih kawan-kawan sekalian kesempatan ini, dan jangan lupa kawan-kawan sekalian, sebelum kita akhiri, kita jangan lupa subscribe, share, dan komen channel ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri, sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan ketulusan Anda untuk menekan tombol subscribe, share, dan like channel ini, roh channel ini akan berkelanjutan. Ya, sangat tergantung pada ketulusan Anda untuk men-share dan
subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.